tepatnya hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Aku bersama keempat kawanku berada di kawasan daerah Tambora, Jakarta Barat. Aku ditemani oleh Fajri, Feby, Hilda, serta Zahra menelusuri gang yang ada di Tambora, Jakarta Barat, tepatnya itu di Gang Kamseah. Di sini kita berlima melakukan eksplor gang yang berada di Gang Kamseah. Kawasan ini sangatlah padat penduduk, di mana tembok satu dengan tembok tetangga pun saling berdempetan. Kendaraan roda 2 pun sangat tidak terjajar dengan rapi, saking sulitnya akses parkiran. Kami menelusuri gang demi gang yang lainnya. Bisa kita lihat di sini, aku serta 4 kawanku menelusuri Gang Kamseah yang sangat sempit. Akses jalan pun sangat sulit. Untuk berjalan pun kami harus bergantian jika ada orang yang ingin melewati jalan yang sama dengan kami. Jalan pun buntu, kami memutuskan untuk memutar balik untuk menelusuri gang yang lainnya. Tapi Gang Kamseah sangatlah ramah warga-warganya, menyambut kedatangan kami untuk mengeksplor ada di Gang Kamseah. Gang demi gang kami lalui untuk kami eksplor, dimana warga sini pun sangatlah ramah. Tembok warga pun dengan warga lainnya saling menempatkan. Sinar matahari pun sangatlah sulit untuk memasuki daerah, saking padatnya penduduk. Kami berlima menuju rumah Ibu RT untuk menanyakan, mewawancarai kawasan Gang Kamseah ada di Tambora. Berikut adalah wawancara 4 kawanku bersama Ibu RT yang berada di Gang Kamseah, Jakarta Barat. Bu Martini, untuk lokasi kebakaran lusa kemarin dekat tidak Bu? Lumayan dekat sih, kita ada di tengah-tengah. Karena kemarin kan di Puskesmas Jembatan Besi, kebenaran ada di sebelah sana. Selang berapa hari, 4 hari itu Puskesmas Kalianyar, posisinya ada di sebelah sini. Kita berada di tengah, ya sekitar 2-3 kiloan lah. Kalau kesini mungkin lebih dekat ya, cuman karena kita udah terjeda sama jalan raya juga. Kalau di sini nama daerahnya apa itu? Di sini Duri Bangkit. Duri Bangkit. Duri Bangkit RT 7 RW 10. Jadi ada di tengah-tengah lokasi kejadian itu ya. Kira-kira di lokasi itu terjadi kebakaran karena apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau sepengetahuan saya, kalau untuk yang di jembatan besi itu karena memang kontrak ada di atas, kurang tahu masak atau apa ya, dan memang rumahnya semi permanen juga. Kalau yang di Kalianyar itu kemungkinan dia ada konveksi gitu. Nah di konveksi itu kan ada gas, gosokan gas itu. Nah, kemungkinan ada beberapa yang kadang-kadang pemahamannya itu nggak ada gitu. Cuman alhamdulillah kalau untuk di sini itu memang dulu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 10 atau 9 tahun yang lalu sempat ada kunjungan dari Jarum Foundation, dan di situ itu memang ada kayak pengetahuan cara penanganan kebakaran sama antisipasi kebakaran. Dan saya pribadi pun karena di sini emang kebenaran suami saya RT, kita mempunyai alat aparat
Jadi sebagian kita memang dapat dari kelurahan juga, dan itu sebagian dibagiin. Jadi dan setiap tahun itu saya wajibkan untuk mengganti isinya. Kalau atau tidak dipakai, isi apar itu harus diganti. Di sini sekaligus menemani teman-teman dari SMA 57 kan, saya dapat tugas dari atasan untuk merecek beberapa titik di sekitar kejadian kebakaran kemarin, untuk meriset lebih dalam tentang bagaimana penanganannya dan bagaimana kondisi di sana. Kira-kira ini di sini udah berapa tahun? Saya dari 99. 99. Lama juga. Iya. Walaupun sebenarnya saya aslinya sejawa. Oh, aslinya Jawa. Ya, aslinya Jawa. Tapi udah dapat jodohnya orang Jakarta juga, jadi ya menetap di sini. Anak pun udah bersekolah di Jakarta juga. Kira-kira untuk kegiatan atau pekerjaan Ibu selama di sini itu Saya ya kalau memang ada yang konveksi atau apa suruh bantuin finishing ya bantuin, tapi kalau memang nggak ada ya jago merah itu, karena memang posisi kita ya maaf, rumah saya pribadi pun belum permanen sekali ya, jadi takutnya itu doang, si jago merah itu yang ditakutkan. Cuman semoga saja lah kalau di sini antisipasinya banyak. karena memang Jakarta itu kebanyakan daerah padat penduduk juga. Iya, padat penduduk, dan ya itu rumahnya pun masih banyak yang semi permanen, banyak yang masih papan-papan. Ya kayak saya begini masih masih belum permanen. Diminum dulu, diminum. Iya, Ibu. Kamu nggak minum deh. Ada lagi. Untuk bisa dibilang ini kan daerah padat penduduk nih. Kira-kira rasanya gimana sih Bu tinggal di daerah padat penduduk ini? Rasanya ya itu tadi, ada senangnya ada susahnya. Ada senangnya kalau kita ada perlu apa-apa banyak yang bantuin, susahnya pun itu kita ketakutan dengan bencana-bencana yang tidak terduga. Kalau untuk keinginan Ibu, apa ada keinginan untuk pindah dari daerah sini? Kalau untuk saat sekarang belum. Alasannya itu? Alasannya karena masih bingung. Alasannya karena suami masih kerja di Jakarta. Mungkin suatu saat kalau nanti suami sudah nggak kerja di Jakarta, memang sudah pada bisa usaha sendiri juga, sudah bisa bekerja, mungkin kita yang orang tua baru ingin deh. Syukur-syukur anak sih nggak dapat kerjaan di Jakarta. Syukur-syukur gitu, karena kita kan memang kepengennya ya udahlah balik ke daerah aja gitu kan. Memang sekarang di wilayah saya pun juga, di daerah saya itu udah rame gitu, kemungkinan untuk buka usaha pun ada gitu. Nah, gitu. Suaminya masih bekerja, terus anak yang kecil kan juga baru SMP kelas 2. Yang gede masih 2 tahun lagi, terus semester masuk semester 5. Iya, di mana ini? Di Madiun. Jauh ya? Iya. Ya, mungkin nggak banyak yang kita bisa infoin ya, hanya sedikit saja lah. Dan semoga saja bisa bermanfaat. Mungkin bisa diinfoin ke yang lain juga. Ya mungkin itu aja tadi wawancara dengan Ibu Martini ya Bu. Iya. Dari Tambora kita melaporkan.